Inilah potret Heng Beng Tong atau HBT Cabang Pekanbaru. Sejak awal didirikan lebih 2 dasawarsa yang lalu, keberadaan HBT Cabang Pekanbaru dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan menggembirakan. Tidak saja dari aspek sarana fisik berupa bangunan yang semakin memadai, beserta segenap fasilitas di dalamnya, seperti areal parkir, ruang rumah duka dan rumah abu yang ditata dengan apik, dengan mengedepankan nilai filosofi budaya Tionghoa dan nilai keindahan. Selain itu, tentu saja yang tidak kalah penting adalah aspek kepengurusan yang semakin solid dalam menjalankan visi dan misi HBT. Seperti apa keberadaan HBT di tengah masyarakat Tionghoa di Kota Pekanbaru? Berikut kita simak pernyataan Tuako HBT Cabang Pekanbaru, Tuako Insan Setianto. Berdirinya dan dalam perjalanan HBT Cabang Pekanbaru sejak tahun 2001 tidak terlepas dari peran semua pihak, baik dari pengurus, mantan pengurus, nyati-nyati semuanya. Dalam hal kerjasama ini sangat bagus. HBT yang semulanya kita berperan untuk masyarakat HBT khususnya yang ada di Pekanbaru sudah mulai terbuka untuk umum. Untuk di masa datang kita ingin berperan lebih besar karena masyarakat Pekanbaru makin lama populasinya semakin bertambah. Kini sejalan waktu yang bergulir, Badan Kepengurusan HBT mengambil langkah konkret terkait pengembangan fasilitas HBT dengan menambah ruang rumah duka dan rumah abu. Semua ini merupakan inisiatif Tuako HBT Pusat Padang, Andreas Sofiandi, yang melihat perkembangan yang terdapat di Kota Pekanbaru. Menurut Jiko HBT Cabang Pekanbaru, Heri Suwandi, didukung ide dan gagasan Tuako Andreas dari hasil pengamatannya terhadap data dan realitas perkembangan HBT, Hiyati, hingga pertumbuhan, perkembangan dan sebaran warga Tionghoa di Kota Pekanbaru, bermuara kepada keputusan dan kebijakan, serta langkah pengurus melakukan penambahan ruang rumah duka sebagai bentuk realisasi atas gagasan Tuako Andreas. Dan tentu saja, dengan menambah ruang rumah duka, sejalan dengan ikut ditambah ruang rumah abu. Hal ini sesuai dengan fungsi HBT di tengah masyarakat Tionghoa, salah satunya untuk memberi pelayanan kepada anggota dan warga Tionghoa khususnya di Kota Pekanbaru. Sejak diresmikan kami dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, kita melihat tren pemakaian rumah duka ini naik terus. Dan jadi dengan 4 buah rumah duka yang ada, kami melihat kurang mencukupi. Dan juga salah satu yang kami amati juga dengan pertambahan anggota setiap tahun bertambah. Ya, tahun ini aja kami bertambah lebih kurang 150-an anggota. Jadi sesuai dengan pertimbangan ini, pengurus membahas dengan Tuako Soyong Chuan dari pusat. Jadi diambil satu keputusan mengadakan pembangunan ya, rumah duka yang baru. Begitu juga dengan rumah penitipan abu. Jadi dalam 3 tahun ini kita melihat tempat penitipan abu itu sebentar aja sudah mulai penuh. Jadi kami juga mengadakan penambahan rumah abu. Kita juga membangun 1 buah krematorium. Jadi krematorium ini memudahkan kami sebagai pengelola rumah duka untuk mengadakan pembakaran jenazah yang ada. Seiring penggunaan gedung baru HBT Cabang Pekanbaru, fasilitas ini awalnya hanya 2 ruang rumah abu, yakni untuk pemeluk Buddha dan Nasrani. Keduanya memiliki kapasitas masing-masing 690 kolumbarium untuk ruang rumah abu pemeluk Buddha dan 464 kolumbarium untuk pemeluk Nasrani. Guna melengkapi dan memaksimalkan pelayanan bagi keluarga yang berduka, ruang rumah abu yang baru ini berkapasitas 1.832 kolumbarium.
Dari pertama kali kita diresmikan, kita HBT membuat 2 ruangan rumah abu. Yang satu untuk Buddhis, yang satu untuk Katolik, atau lebih umumnya orang ini Nasrani. Nah, dari 2 ini yang berkembang, selama 3 tahun ini, kita tidak menyangka sudah terisi yang rumah Buddhis 34%, itu sekitar 142. Karena posisi rumah abu yang Buddhis lebih menghadap ke timur, masyarakat Tionghoa lebih banyak memilih untuk meletakkan di sini. Makanya akhirnya rumah Buddhis lebih cepat penuh daripada yang Nasrani. Di saat kunjungan Tua Kocon waktu ada acara penerimaan anggota baru di bulan April, beliau melihat pertumbuhan yang begitu pesat. Beliau berinisiatif membuat rumah abu yang baru. Nah, maka dari itulah ruangan rapat kita rombak menjadi rumah abu yang baru. Bisa mendapat 1.832 kolom. Dan di sisinya pun kita akan bikin kaca untuk menghadap matahari terbit. Sesuai dengan filosofi kita NS Tionghoa yang suka menghadap ke timur matahari terbit. Satu bagian lainnya yang telah diselesaikan oleh pengurus HBT Cabang Pekanbaru, yaitu fasilitas lift jenazah. Fasilitas ini dibangun di sisi kiri bangunan Gedung Serbaguna HBT Cabang Pekanbaru. Di bagian yang lain, juga dapat disimak bagaimana HBT juga memiliki hubungan yang baik dengan perkumpulan IKPTB atau Ikatan Keluarga Persaudaraan Tionghoa Bengkalis. Wujudnya berupa kontribusi bangunan untuk fasilitas kremasian jenazah yang lokasinya berada di daerah TPU pemakaman HBT Palas Rumbai. Apresiasi atas hubungan harmonis tersebut, maka bangunan itu dibuat dengan nama Krematorium HBT IKPTB.